Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Pradipta Pratama, NIM saya 0537867778 dari Prodi Sistem Informasi UPBCJ UT Bandung, Jawa Barat. Di sini saya menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah pengantar struktur data. Tugasnya adalah membuat beberapa deklarasi variabel, array, dan linked list menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya akan menjelaskan dari awalnya codingnya, fungsi tiap baris, sampai outputnya keluar seperti apa dan kenapa bisa begitu. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang program sederhana di Java yang bisa mencari nilai terbesar dan terkecil dari sejumlah angka. Program ini menggunakan array, yaitu tempat untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jadi apa itu array? Sederhana array itu kayak kata penyimpanan berderet yang bisa menampung banyak angka sekaligus. Misalkan kita punya nilai 5 nilai ya 10, 20, 5, 8, 15. Daripada bikin 5 variabel terbesar, kita cukup simpan dalam satu array. Nah, seperti apa? Cara pengertiannya, kita pertama-tama buka folder, kita buka new folder, lalu kita buka yang kasih nama latihan karena ada sebelumnya itu jadi latihan 1. Enter, kita close, kita buka visual code, kita open folder, kita buka latihan. Karena saya sudah punya latihan, jadi kita buka di sini latihannya. Kalau buat belum punya ya yang seperti ini jadinya nanti dipencet. Kalau kita sudah punya, jadi kita pencet latihan, select folder, lalu jika sudah kita klik new file. Nah, karena tadi nama foldernya latihan, kita klik latihan.java. Latihan.java, L-nya besar, sisanya kecil, latihan Java-nya juga kecil. Lalu kita klik langsung masuk ke sini, kita buka yang folder yang tadi. Bagi yang punya, kemudian kita masuknya ke sini karena saya sudah punya folder sebelumnya kan, pengajian sebelumnya. Kita buka latihan, kita open, kita karena sudah ada latihan tadi kita buat file yang kedua, itu latihan 2. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita tinggal masukkan kode-kodenya. Nah, saya sudah mengerjakan sebelumnya, kodenya seperti ini gitu. User Adrian, ini nama filenya, jadi kita di download tugas latihan Java. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan array yang tadi ya. Array itu kayak kotak penyimpanan berderet yang bisa menampung banyak angka sekaligus. Misalnya kita punya 5 nilai, itu nilai 4 nilai itu 7, 10, 20, 23. Nah, daripada bikin 4 variabel terbesar, kita cukup simpan dalam satu array kayak gini. Nanti itu dibuat seperti ini, int kurung buka kurung tutup 4 angka sama dengan 7, 10, 20, 23. Nah, array angka ini punya 4 elemen, indeksnya dimulai dari 0 sampai 4. Jadi angka 0 itu 7, dan angka 0 itu 7, angka 1 itu 10, dan seterusnya. Nah, itu angka 3 itu 20, angka keempat itu 23. Tujuan program ini, kita minta user masukkan beberapa angka, lalu program akan diangkat paling besar dan paling kecil. Langkah-langkahnya ini, user ini berapa jumlah data. Misal 4 angka, masukkan satu persatu angkanya. Program menyimpan semua angka itu ke dalam array. Program membandingkan semua angka di array untuk menentukan mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Nah, terakhir hasilnya ditampilkan di layar ini nanti. Nah, pada programnya seperti ini, kita jelaskan satu persatu dari atas, yaitu import Java Atil Array, import Java Atil Array, import Java Atil Array, dan import Java Atil Linked List.
bagian importnya kayak kita bilang ke Java, saya mau pakai fitur tambahan dari library bawaan Java dong. Nah, array ini berasal dari package java.util, gunanya buat mengolah array biar bisa dibaca atau ditampilkan dengan rapi. Misalnya kalau kita langsung print array tanpa kode array.toString kurung buka kurung tutup, hasilnya bakal aneh, kayak keluar error atau alamat error. Tapi kalau pakai array.toString kurung buka kurung tutup pasti di seperti, jadi ada angka 7, 10, 23, jadi lebih gampang baca. Linked list gunanya buat bikin data list yang bisa nambah atau hapus elemen dengan mudah tanpa harus bikin ulang kayak array biasa. Jadi singkatnya, 2 baris import ini kayak alat bantu tambahan yang kita pinjam dari Java supaya lebih praktis. Nah, kita lanjut ke bawah, yaitu public test latihan. Nama filenya latihan. Langsung kita ke public test void main string art. Langsung kita ke soal 1 itu deklarasi variabel integer, yaitu instruktur baris sama dengan 0, titik dan koma. Ini bikin variabel tipe integer bilangan bulat dengan nama struktur baris, nilainya 0. Contohnya kayak kita nyiapin wadah untuk angka, dan sekarang wadahnya itu kita isi 0 dulu. Soal 2, deklarasi variabel string, itu string kata baru sama dengan deklarasi tipe data string. Yang ini bikin variabel teks, huruf dan kata, jadi isinya adalah kalimat deklarasi tipe data string. Tipe data string ini karena isinya berupa teks bukan angka. Lanjut ke bawah, soal nomor 3, pendeklarasian array 1 dimensi. Kodenya itu int kurung buka kurung tutup 4 angka, yaitu 7, 10, 20, 23. Ini namanya array 1 dimensi. Bayangin tuh kayak deretan kotak berisi angka di kotak 7, kotak 10, kotak 20, dan kotak 23. Jadi 4 angka 0, jadi 4 angka ini. Nah, angka 0 ini disebutnya pertama, angka 0 itu 7, yang kedua angka 1 itu 10, yang ketiga angka 3 itu 20, yang keempat angka 3 itu 23, dan seterusnya. Ini angka 2, angka 1, angka 0. Dan waktu mau ditampilkan kita pakai array toString 4 angka biar tampil seperti ini, rapih, 7, 10, 20, 23. Lanjut ke soal 4, pendeklarasian array 2 dimensi. Ini array 2 dimensi atau kodenya itu string kurung buka kurung tutup lagi, angka sama dengan ini kurung buka. Kita lanjut ke angka yang ini, angkanya itu 1, 3, 5, 14, 19, 20, 27, 22, 27, 29. Ini ada 2 dimensi atau bisa dibilang tabel 3 baris dan 3 kolom. Baris ke sini 3, 1, 2, 3, baris ke 1, 1, 3, 5, baris kedua 14, 19, 20, baris ketiga 22, 27, 29. Nah, ini kolomnya itu kolom ke 1, 1, 14, 22, kolom kedua 3, 19, 27, kolom ketiga 5, 20, 29. Kenapa kita 2 kurung siku seperti ini? Karena dia punya 2 arah data, baris dan kolom. Waktu mau nampilin kita pakai 2 for loop yang luar buat baris, yang dalam buat kolom. Setiap angka dicetak satu-satu dan dipisahkan pakai spasi. Lanjut ke soal nomor 5, deklarasi linked list. Kodenya itu linked list kurung buka integer, kurung buka tanda panah buka integer dan tanda panah tutup. Terus list angka sama dengan ini linked list tanda panah buka integer, tanda panah tutup, kurung buka dan kurung tutup. Nah, ada titik dan koma. Nah, lanjut ke bawah, langsung kita bikin kode list angka dot add. Contoh soalnya itu
titik 222, lanjut ke bawah 19, ke bawah 44, ke bawahnya lagi 60, ke bawahnya 72. Nah, bagian ini bikin data initialis atau daftar angka yang bisa kita isi terus menerus berbeda dari arah. Mungkin saya tambah data kapan aja tanpa batas tetap. Kita tambah angkanya satu per satu kayak ini, 22, 19, 44, 60, 70. Jadi nanti hasilnya kayak baris ini, jadi baris, jadi kayak kurung buka 22, 19, 44, 60, 72, jadi baris ke samping kanan. Nah, sistem outprint, nah ini sistem outprint ini adalah bagian buat menampilkan hasil ke layar output. Perintah ini baca isinya satu persatu dari atas ke bawah. Jika sudah buat output, buat menunjukkan ke output nanti perintah. Nah, kalau udah kita klik kanan, langsung run Java. Outputnya seperti ini. Kita jalankan hasil di terminal akan muncul seperti ini. Struktur baris. Nah, kita bahas satu-satu ya. Struktur baris titik 20. Karena variabel struktur baris nilai 0, maka yang ditampilkan juga angkanya 0. Nah, struktur baris dengan 0, bentukannya 0. Yang kedua tuh kata baru deklarasi tipe data string. Ini hasil dari variabel kata baru yang berisi teks yang tadi kita tulis di awal. Kita nulis seperti ini, luarnya itu seperti ini. Yang ketiga itu 4 angka, 4 angka 7, 10, 23, kodenya ini yang tadi sesuaikan. Ini hasil array 1 dimensi, 4 angka ditampilkan rapi pakai array .toString kurung buka kurung tutup dari library java.util.array. Nah, kodenya seperti ini, keluarnya seperti ini. Yang keempat, bagian angka dan angka-angka di bawahnya. Ini hasil dari array 2 dimensi ya, ini namanya array 2 dimensi. Angka dicetak pakai 2 perulangan for, jadi setiap baris di print satu persatu. Sama kan baris 1, 2, 3, baris 1, 2, 3, angkanya sama semua, 1, 3, 5, 14, 16, 20, 22, 27, 29. Tanda spasi antara angka dikasih supaya kelihatan rapi seperti tabel. Yang kelima itu list angka 22, 19, 44, 60, 72. Nah, keluar seperti ini sama. Nah, list angka data ini meskipun pengerjaannya menggunakan kolom, tapi hasilnya akan seperti baris, jadi satu baris. Angkanya juga sama, 22, 19, 44, 60, 72. Nah, kesimpulannya, nah sudah selesai dari pengerjaan ini. Nah, kesimpulan dari program ini bisa disimpulkan kalau variabel digunakan untuk menyimpan satu data, yang pertama. Yang kedua, array digunakan untuk menyimpan banyak data dengan jumlah tetap. Dan array 2 dimensi digunakan untuk data berbentuk tabel baris kolom. Dan linked list digunakan untuk data yang bisa bertambah atau berkurang secara dinamis. Dan array.toString kurung buka kurung tutup berasal dari library java.util.array dan berguna buat menampilkan isi array dengan format yang gampang dibaca. Jadi output yang muncul ini berasal dari hasil cetakan masing-masing struktur data sesuai isi yang kita buat. Nah, ini yang kita buat, keluarnya output seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya tentang program ini bisa membantu teman-teman memahami daftar struktur data di Java, mulai dari variabel, array, sampai linked list. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya tentang program ini bisa membantu teman-teman memahami dasar struktur data di Java, mulai dari variabel, array, sampai linked list. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.